Ini adalah part ke-6 membaca buku Bible, Al-Quran, dan Sains Modern halaman ke-12. Pada tahun 1753, ia menerbitkan bukunya Conjoncture sur les Memories Organauts Dons 11 artinya dugaan tentang catatan-catatan asli yang dipakai oleh Nabi Musa untuk menulis Genesis. Dalam buku itu ia menitikberatkan adanya bermacam-macam sumber. Ia sudah terang bukannya orang pertama yang menulis hal ini, akan tetapi ia adalah orang yang pertama yang berani mengumumkan suatu kenyataan yang sangat penting, bahwa mengenai Genesis terdapat dua teks yang berbeda-beda. Yang satu menamakan Tuhan dengan kata Wahye, yang lainnya menyebut Tuhan dengan kata Elohim. H. Horn 1780-1783 mengungkapkan penemuan yang sama mengenai 4 pasal lainnya dalam Taurat. Kemudian pada tahun 1798, Ilgen merasa bahwa satu dari dua teks yang diselidiki Asturs, yaitu teks yang di dalamnya Tuhan dinamakan Elohim, harus dibagi menjadi dua. Dengan begitu maka Taurat menjadi benar-benar terpecah belah. Pada abad ke-19 telah dilakukan penelitian yang mantap mengenai sumber-sumber perjanjian lama. Pada tahun 1854 orang berpendapat bahwa ada 4 sumber, yaitu versi Yahwist, versi Elohim, Deuteronomi, dan Sacerdotal, sehingga dapat diurut secara kronologis. Yang pertama adalah versi Yahwist, telah ditulis di kerajaan Judah pada abad ke-9 sebelum Masehi. Yang kedua adalah versi Elohim, adalah lebih baru dan ditulis di kerajaan Israel. Yang ketiga adalah Deuteronomi menurut sebagai ahli seperti kata Edmond Jacob ditulis pada abad ke-7 sebelum Masehi, dan menurut sebagian lainnya seperti kata Pastor de Fouts ditulis pada abad ke-7 sebelum Masehi pada zaman Josiah. Yang keempat adalah dan akhirnya versi Sacerdotal ditulis pada abad ke-6 sebelum Masehi, yakni pada zaman pengasingan Israel ke Babylon atau sesudahnya. Dengan begitu maka teks Taurat ditulis berangsur-angsur selama sedikitnya 3 abad. Akan tetapi masalahnya jauh lebih kompleks. Pada tahun 1941 Allott mengatakan bahwa versi Yahwist mempunyai 3 sumber, versi Elohim mempunyai 4 sumber, Deuteronomi mempunyai 6 sumber, dan Sacerdotal mempunyai 9 sumber. Di samping tambah-tambahan yang dibagi-bagi di antara 8 penulis sebagai yang dikatakan oleh Pastor de Fouts, akibatnya orang mulai berpikir bahwa banyak hukum-hukum dalam Taurat yang sama dengan hukum-hukum lama di luar Bible, dan banyak riwayat dalam Taurat yang memberi kesan berasal dari lingkungan lain yang lebih kuno, yang menimbulkan interest untuk membentuk tradisi-tradisi. Dengan demikian maka persoalannya menjadi jauh lebih kompleks. Sumber-sumber yang banyak itu menyebabkan berbagai perbedaan-perbedaan dan pengulangan-pengulangan. Pastor de Vos memberi contoh tentang tercampurnya tradisi yang berbeda-beda mengenai banjir Nuh, penculikan Nabi Yusuf, pertualangannya di Mesir, perbedaan nama seseorang, penyajian yang berbeda-beda mengenai suatu kejadian. Dengan begitu maka Taurat nampak tersusun dari aneka tradisi yang dihimpun secara baik atau kurang baik oleh penyusun-penyusunnya, dan kadang-kadang menjajarkan kumpulan mereka, dan kadang-kadang mengubah kumpulan-kumpulan itu dengan maksud menimbulkan sintesa di antaranya. Meskipun begitu, dalam melakukan hal yang terakhir ini, mereka tidak dapat menghilangkan perbedaan secara keraguan-raguan, sehingga menarik perhatian orang-orang zaman sekarang untuk mengadakan penelitian mengenai sumber-sumber asli. Dalam rangka kritik mengenai teks Taurat, memberi contoh yang amat jelas tentang perubahan-perubahan yang dilakukan oleh manusia pada bermacam-macam periode sejarah umat Yahudi, tradisi, lisan, dan teks-teks yang berasal dari generasi-generasi terdahulu. Taurat bermula pada abad ke-10 dan 9 sebelum Masehi dengan tradisi Yahwist yang menceritakan permulaan penciptaan alam, kemudian menyusun sejarah Bani Israel, dan seperti kata Pastor de Fouts, menempatkannya dalam rencana besar Tuhan untuk seluruh kemanusiaan. Seluruhnya Taurat terus tersusun pada abad ke-6
sebelum Masehi dengan tradisi sakerdotal yang mementingkan tahun dan silsilah keturunan genealogi. Pernyataan-pernyataan yang sedikit atau jarang yang tetap terdapat dalam tradisi ini menurut Pastor DeVos menunjukkan perhatian besar yang mengenai hukum, seperti istirahat pada hari Sabtu. Setelah menciptakan alam, aliansi dengan Nuh, aliansi dengan Ibrahim dan Kitan, pembelian gua Makpela yang memberi hak milik tanah di Kan'an kepada pendeta-pendeta. Kita perlu ingat bahwa tradisi sakerdotal meliputi periode pada saat mulainya pengasingan bangsa Israel ke Babylon sampai kembalinya mereka ke Palestina mulai tahun 538 sebelum Masehi. Jadi ada pencampuran antara soal-soal agama dan politik. Mengenai kitab Kejadian Genesis, pembagiannya dalam 3 sumber pokok telah dianggap benar. Pastor DeVos dalam terjemahannya membawakan teks-teks yang menjadi dasar bagi teks yang ada sekarang dalam Genesis. Dengan mendasarkan penyelidikan kepada teks-teks tersebut, siapa saja dapat menunjukkan hubungan antara teks dalam Genesis dengan teks dalam 3 sumber pokok tersebut di atas. Umpamanya mengenai yang berhubungan dengan penciptaan alam, dengan banjir dan periode semenjak banjir sampai munculnya Ibrahim. Cerita-cerita yang terdapat dalam 11 bagian pertama dari Genesis kita dapat menemukan sebagian teks Yahwist dan sebagian lainnya teks sakerdotal. Teks Elohit tidak dapat dalam 11 bagian pertama. Pencampuran antara teks Yahwist dan sakerdotal nampaknya dengan jelas. Adapun yang mengenai penciptaan alam sampai zaman Nabi Nuh 5 bagian pertama, susunannya lebih mudah. 1 bagian Yahwist bergantian dengan 1 susunan sakerdotal dari permulaan sampai akhir. Mengenai banjir, khususnya mengenai bagian 7 dan 8, potongan-potongan teks menurut sumber asli memisahkan beberapa bagian-bagian yang sangat pendek. Dalam meneliti 100 baris teks Prancis, kita beralih dari satu teks kepada teks yang lain lebih dari 17 kali. Dari sinilah timbullah perbedaan-perbedaan dan kontradiksi dalam pembacaan Taurat dalam Injil yang ada sekarang. Lihatlah tabel yang menjelaskan bagaimana. Pasal-pasal mengenai sejarah. Dalam bagian-bagian yang mengenai sejarah dalam Bible, kita dapatkan sejarah bangsa Yahudi semenjak datang ke tanah yang dijanjikan, kira-kira pada abad ke-13 sebelum Masehi, sampai deportasi ke Babylon pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam sejarah itu ditekankan kejadian nasional yang digambarkan sebagai pelaksanaan janji Tuhan, akan tetapi dalam hikayat ini tak terdapat ketelitian historis. Suatu pasal seperti pasal Joshua hanya mempunyai dasar teologi. Dalam hal ini, Prof. Edmond Jacob mengingatkan kita tentang adanya kontradiksi yang jelas antara temuan-temuan arkeologi dan teks perjanjian lama mengenai kerusakan kota Jericho dan Ai. Pasal Hakim-Hakim dimaksudkan untuk mempertahankan bangsa yang terpilih terhadap musuh-musuh yang melingkunginya, yakni dengan pertolongan Tuhan. Pasal itu berkali-kali diubah. Hal ini dijelaskan oleh Pastor A. Lefevre dalam mukadimahnya bagi Crampon Bible. Kata-kata pengantar yang bercampur aduk susunannya serta tambahan-tambahan di belakang menunjukkan fakta tersebut. Sejarah Ruth ada hubungannya dengan pasal ini. Book of Samuel, pasal Samuel, dan Book of King, pasal-pasal Raja 1 dan 2 merupakan kumpulan-kumpulan biografik yang menarik bagi Samuel, Saul, Daud, dan Solomon atau Sulaiman. Tetapi nilai sejarahnya disangsikan. Edmond Jacob menemukan di dalamnya banyak kesalahan-kesalahan. Kadang-kadang sesuatu kejadian diriwayatkan 2 atau 3 kali. Nabi-nabi Elias, Eliasa, Esaiah dalam bagian itu juga terdapat tempat, tetapi sejarah mereka tercampur dengan legenda. Walaupun menurut Pastor A. Lefevre nilai sejarahnya sangat penting. Chronicles 1 dan 2, pasal-pasal Ezra dan Nehemia ditulis oleh satu orang yang disebut The Chronicler,
yang hidup dan menulis pada akhir abad ke-4 sebelum Masehi. Ia meriwayatkan sejarah dari masa penciptaan sampai waktu itu, akan tetapi silsilah keturunannya genealogi hanya sampai ke Nabi Daud. Ia mengutip dan menjimplak dari pasal Samuel dan pasal raja-raja dengan tidak memperhatikan kepincangannya. Begitulah kata Edmond Jacob. Akan tetapi ia menambahkan hal-hal yang pasti yang dikuatkan oleh penemuan-penemuan arkeologi. Dalam pasal-pasal tersebut sejarah disesuaikan dengan teologi. Edmond Jacob berkata, kadang-kadang pengarang menulis sejarah berstandar kepada teologi. Umpamanya Raja Manases, seorang fasik dan penganiaya pemeluk agama, tetapi memerintah lama dan masa pemerintahannya penuh dengan kemakmuran. Oleh pengarang Injil dikatakan bahwa raja tersebut telah mengikuti agama Yahudi ketika berada di Assyria. Kronikle surat ke-11 ayat 33 atau 11. Padahal keterangan tersebut tak terdapat baik di dalam sumber-sumber Bible atau di luarnya. Itu saja dulu guys, besok kita akan sambung ke halaman 16. Sekian, bye bye.